Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobatlah sebelum terlambat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pada hari ini menyatakan perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Perumpamaan ini sangat sering kita dengar atau kita baca. Perikop ini juga dijadikan salah satu bahan katekese di sekolah-sekolah Katolik. Yang dikatakan di sini adalah nasib baik orang kaya yang penuh kemewahan dan nasib menyedihkan Lazarus yang miskin. Kontras kehidupan mereka sangat jelas terungkap dalam beberapa kata dan kalimat dalam Injil hari ini. Orang kaya merasa aman dan nyaman dalam kemewahannya, sedang Lazarus menderita dalam kemiskinannya. Kedua orang ini meninggal dan nasib mereka berbanding terbalik dengan kehidupan mereka sebelumnya. Lazarus bahagia berada dalam pangkuan Abraham di surga, sedangkan orang kaya itu menderita di alam maut, di neraka. Mau ditegaskan kepada pendengar Injil hari ini bahwa apa yang dialami di dunia ini sebagai kenikmatan, tetapi tidak mempedulikan orang lain yang menderita. Begitulah jadinya. Kebahagiaan di dunia tidak abadi dan bahkan dapat menjadi petaka untuk hidup yang kekal jika orang tidak memiliki rasa peduli kepada mereka yang menderita. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita simak dialog yang terjadi antara orang kaya yang malang itu dengan Bapak Abraham. Orang kaya ini minta sedikit kebaikan agar Lazarus mau mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya karena ia kesakitan dalam api yang bernyala-nyala. Tetapi apa yang didapat oleh orang kaya itu? Kata Abraham kepadanya, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Apakah penjelasan Abraham ini cukup untuk si orang kaya ini? Tidak, sebab dia masih ingat akan nasib saudara-saudaranya yang masih hidup. Ia meminta agar Lazarus datang ke rumahnya untuk mengingatkan saudara-saudaranya itu. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita perhatikan. Orang kaya ini ternyata tidak patah arang dengan nasibnya yang tidak tertolong di api neraka. Ia masih punya hati untuk orang-orang yang dikasihinya. Ia mau mereka diingatkan oleh Lazarus
untuk memperbaiki gaya hidup mewah mereka dan watak mereka yang tidak peduli akan nasib orang lain. Tujuannya jelas, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Pintanya kepada Abraham. Abraham pun berkata dengan mengingatkan para pendengar perumpamaan ini, yaitu orang-orang Yahudi. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Apa orang kaya itu mengerti maksud Bapak Abraham? Sama sekali tidak. Ia belum selesai dan masih punya harapan dan mencoba mendesak Abraham. Katanya, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, maksudnya Lazarus, mereka akan bertobat. Dan inilah jawaban final untuk orang kaya yang ngenyel dan begitu bersemangat meminta. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Inilah teguran keras Tuhan Yesus kepada mereka yang tidak memiliki iman akan Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Ia sudah disiksa, dihukum salib dan wafat, tetapi ia bangkit pada hari ketiga. Siapa di antara para pendengar Yesus yang mau percaya kepadanya? Saudara-saudari terkasih, melalui perumpamaan ini, orang sudah diingatkan untuk memperbaiki perilakunya, untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan orang lain yang menderita. Mereka harus bertobat melalui teguran kasih Allah, melalui Musa dan para nabi, dan pada masa akhir ini disapa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi, khususnya para pemuka agama Yahudi, mereka ini yang disasar oleh penginjil Lukas. Mereka sudah mengantongi ajaran Musa dan para nabi, tetapi mereka tidak menerima dan percaya kepada Yesus. Padahal Musa dan para nabi sudah meramalkan kedatangan Sang Mesias. Tidak hanya itu, mereka juga membunuh dan menyalibkannya. Setelah Yesus bangkit dari mati, mereka tidak mau percaya, bahkan menyebarkan kabar bohong bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi para muridnya mengambil jenazah Yesus ketika para serdadu itu sedang tidur nyenyak. Inilah kedegilan hati orang-orang yang tidak punya keinginan untuk bertobat. Bertobatlah selagi masih sempat. Jangan sampai terlambat dan semuanya sudah tidak bisa diubah lagi, seperti apa yang dialami orang kaya yang malang itu. Bertobatlah. Bertobatlah. Apakah aku sudah menyesali kedosaanku dan mau bertobat kepada Allah yang baik? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, semoga kami menggunakan masa-masa penuh rahmat ini dengan membangun hidup yang berkenan kepadamu. Sadarkanlah kami dari dosa-dosa kami, bertobat dan membangun hidup yang suci demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.